Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Rida Widya Sonipati Hidayah, bisa dipanggil Rida. Dari Mojokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Trunojoyo. Di sini, saya akan memperkenalkan potensi yang ada di daerah saya. Candi Pajangratu merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan namanya, Pajangratu diambil dari bahasa Jawa, yaitu asal kota Bajang dari ratu. Bajang sendiri artinya kerdil. Jadi, Pajangratu maksudnya adalah bahwa Raja Jayanegara dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Candi ini berbentuk gapura yang terbuat dari batu merah, di mana pada zaman dahulu kan difungsikan sebagai pintu utama menuju Kerajaan Majapahit. Namun, kini Candi Pajangratu difungsikan sebagai pintu masuk para peziarah yang berkunjung. Lebih selengkapnya, simak penjelasan berikut, yaitu sejarah Candi Pajangratu lengkap dengan arsitekturnya. Selain Candi Pajangratu, ada beberapa sejarah candi Hindu yang bisa dipelajari, yaitu Candi Kidal dan sejarah Candi Dieng. 9 ratu atau sering disebut Gapura Pajangratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Pajangratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Sehingga menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada tahun 1915, pertama kali mencetuskan penamaan Pajangratu, di mana menurut arkeolog penamaan Pajangratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Pada kitab Pararaton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil. Sehingga kata Bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata ratu sehingga menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Pajangratu bagi Raja Jayanegara. Oleh karena itu, candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pajangratu atau Raja Jayanegara. Hal ini terlihat pada bagian kaki candi terdapat relief Sri Tanjung yang berisi cerita tentang perwalatan Raja Jayanegara sendiri telah wafat pada tahun Saka 1250 Penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1328 Masehi yang disebutkan pula dalam kitab Pararaton. Sepeninggalannya di dalam Kadaton dibuatkan sebuah tempat suci dan arca dalam bentuk Wisnu di sel petak dan bubat. Selain itu juga dibuat sebuah arca dalam bentuk Agmonisiade atau Sukaila dengan kaki gapura sepanjang sekitar 2,8 meter dan struktur kaki tersebut dari bingkai bawah, bingkai atas, dan badan kaki. Namun, bingkai-bingkai ini hanya tersusun dari sejumlah pelipit rata dan berbingkai berbentuk genta. Sedangkan pada sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada bagian sudut kiri depan yang dihiasi relief, menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh atas ambang pintu terdapat pula relief hiasan kata dan relief hiasan sulur-suluran, serta bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, yaitu berupa kepala, kala yang diapit singa, naga berkaki, kepala Garuda, relief matahari, relief bermata satu atau monokikloipis. Dalam kepercayaan budaya Majapahit, relief-relief tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dan penolak mara bahaya.
Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Pada zaman Belanda, bangunan Candi Pajagratu ini telah mengalami pemugaran, namun tidak ada yang diperoleh mengenai kapan tepatnya pelaksanaan pemugaran tersebut. Proses perbaikan yang telah dilakukan meliputi penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan juga mengganti balok-balok kayu dengan semen cor. Selanjutnya, batu-batu yang hilang dari susunan anak tangga juga sudah diganti. Situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan memiliki banyak candi yang tersebar dan beberapa lokasi. Di antaranya Candi Tikus, Candi Pajagratu, Candi Berau, Gapura Wringin, yang dibentuknya berupa candi. Banyak pula bangunan candi yang sengaja tidak direnovasi karena tidak diketahui bagaimana bentuk konstruksi aslinya, seperti Candi Gentong. Bangunan Candi Pajagratu ini memiliki struktur yang kokoh dan kuat, sehingga bangunan candi ini bisa bertahan lebih lama daripada tipe bangunan lainnya. Pada umumnya, candi dibangun sebagai monumen simbolik peristiwa-peristiwa tertentu, atau ada juga untuk tujuan fungsional. Lokasi Candi Pajagratu terletak di relatif jauh, yaitu sekitar 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur, yang saat ini berada di Dusun Keraton, Desa Temon, dengan jarak hanya sekitar 0,7 km dan Candi Tikus. Sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.